Gereja Bethel Indonesia lahir pada tanggal 6 Oktober 1970 di Sukabumi. Bermula dari Gereja Bethel Injil Sepenuh atau GBIS yang dipimpin oleh Pendeta Ho L. Senduk sebagai Ketua Badan Penghubung Jakarta, yang melakukan kerjasama pada tahun 1967 dengan Church of God, Cleveland, USA, gereja Pentakosta tertua dan salah satu yang terbesar di dunia. Kerjasama ini ternyata tidak disepakati oleh sebagian pendeta GBIS dan menjadi masalah ketika GBIS menerima bantuan dari COG yang digunakan oleh BP Jakarta untuk membangun gedung seminari Bethel yang mendidik orang-orang muda menjadi hamba Tuhan. Sedangkan sebagian lainnya menghendaki bantuan itu dibagi ke gereja-gereja di berbagai daerah untuk mendukung pelayanan mereka masing-masing. Di akhir September 1970 dibentuklah Yayasan Gereja Bethel Indonesia di Bandung, yang kemudian mengadakan fellowship para pendeta pada tanggal 6-7 Oktober 1970 di Wisma Oikumene DGI Sukabumi dengan tema Setia Sampai Mati. Di tempat itu, 129 orang hamba Tuhan menyatakan bergabung dengan Gereja Bethel Indonesia. Maka berdirilah GBI secara nasional pada tanggal 6 Oktober 1970. Pendeta Theo Nathan dari GBI Paturiani Bandung ditunjuk dengan kesepakatan menjadi Ketua Umum pertama BPGBI. Kemudian dilanjutkan oleh Pendeta Ho L. Senduk sebagai Ketua Umum kedua BPGBI dan seterusnya. Kini GBI telah berkembang menjadi 6.303 gereja lokal yang dilayani oleh 16.867 pejabat dengan lebih dari 3 juta anggota jemaat di seluruh Indonesia dan 27 negara di dunia. Semua ini adalah anugerah Tuhan. Mari kita minta kuasa Roh Kudus agar kita dapat menuntaskan amanat agung Yesus. Perkembangan Gereja Bethel Indonesia di wilayah Jawa Timur secara pesat tak lepas dari campur tangan Tuhan atas gerejanya. Dari 31 gereja yang bergabung dengan Sinode GBI pada awal berdiri, kini telah berkembang menjadi 221 gereja dan menjangkau banyak jiwa yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebuah angka yang tidak kecil, namun terus dipergumulkan agar semakin bertambah dan semakin banyak jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Gereja yang berkomitmen untuk bergabung dengan Sinode GBI adalah sebagai berikut. GBI Jalan Selamat Pare, Pendeta M. Safran. GBI Jalan Untung Suropati, Pendeta J.K. Jabarja. GBI Lumajang, Pendeta Sumarto. GBI Pelausan Magetan, Pendeta J.P. Eno. GBI Jalan Bali Ponorogo, Pendeta Yosafat Supono. GBI Gempol Porong, Pendeta Hendrik VDW. GBI Probolinggo, Pendeta Deborah Setianingsih. GBI Purwo Asri Kediri, Pendeta Markus Sayono. GBI Bangkalan, Pendeta Abdi Saputra. GBI Lawang, Pendeta Anton Wineman. GBI Malang,
Pendeta Paulus Hadi Santoso. GBI Maron Probolinggo, Pendeta Ayub Misdar. GBI Efrata Banyuwangi, Pendeta Willem Mamahit. GBI Jalan Wahidin 25 Ngawi, Pendeta Harun WH. GBI Mojokerto, Pendeta Abraham Alek Tanusaputra. GBI Tulung Agung, Pendeta Sonrai. GBI Jalan Mawar Magetan, Pendeta Edi Waliman. Badan pekerja daerah yang dibentuk untuk menaungi gereja lokal di seluruh wilayah Jawa Timur pernah dipimpin oleh 6 ketua BPD sebagai berikut. Pendeta Safran dari Kota Pare menjabat ketua BPD Jatim pada tahun 1970 sampai dengan 1981. Pendeta Julius P. Enoch dari Pelausan menjabat ketua BPD Jatim pada tahun 1981 sampai dengan 1988. Staf BPD Pendeta Ben Budi Harjo, Pendeta Willem Mamahit, JK Jabarja. Staf BPD menjadi delegasi pada sidang MPL di Jakarta. Pendeta Ben Budi Harjo dari Tumpang, Malang menjabat ketua BPD Jatim mulai tahun 1988 sampai dengan 1997. Di masa kepemimpinan beliau, BPD Jatim sempat menaungi wilayah Bali dan Lombok, sehingga namanya menjadi BPD Jati Balom. Kemudian berubah menjadi Jatim Bali NTB, sebelum akhirnya Bali dan NTB menjadi BPD baru. Pendeta Samueli dari Situbondo menjabat ketua BPD Jatim mulai tahun 1997 sampai dengan 2004. Pendeta Daniel Pingarti Yuwono dari Mojokerto menjabat sebagai ketua BPD 2004 sampai dengan 2014. Di masa kepemimpinan beliau, BPD Jatim berhasil mendirikan sebuah kantor sekretariat di daerah Gateway Sidoarjo. Pendeta Lili Lasmanto dari Gempon yang menjabat ketua BPD mulai tahun 2014 hingga 2023. Di masa kepemimpinan beliau, banyak tumbuh gereja-gereja perintisan baru. Selama periode pertama kepemimpinan beliau, mentapiskan 30 gereja baru dan melantik 45 gembala sidang. Ayo kerja buat Tuhan. Hingga saat ini, GBI Jatim terus bertumbuh dan berkembang menjadi sebuah sinode yang dinamis, menghadapi tantangan zaman untuk menuntaskan amanat agung. Dirgahayu GBI ke-50.